Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai jaringan syaraf tiruan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gevira Nazibah Nurluzain dengan NIM 10602016 dan rekan saya Raihan Syah Al-Fauzi dengan NIM 10602046. Baik, pertama-tama di sini kita akan mencari pengertian terlebih dahulu apa itu jaringan syaraf tiruan. Jadi, jaringan syaraf tiruan atau GST adalah sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan syaraf biologi. GST dikembangkan sebagai generalisasi model matematika dari syaraf biologi dengan asumsi bahwa pertama, pemrosesan informasi terjadi pada neuron, kedua, sinyal dikirimkan antar neuron dengan penghubung, ketiga, penghubung antar neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau memperlemah sinyal. Kemudian yang terakhir, setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi untuk menentukan output. Baik, selanjutnya di sini ada contoh aplikasi GST. Untuk contoh yang pertama di sini ada dalam pengenalan pola tulisan tangan. Nah, jadi pengenalan tulisan tangan ini melibatkan pengidentifikasian karakter yang ditulis oleh tangan. Sistem ini biasanya menggunakan convolutional neural networks untuk menganalisis gambar tulisan tangan. Nah, contoh aplikasinya di sini ada LMNIS dataset. Jadi ini adalah suatu dataset paling terkenal yang digunakan untuk melatih model pengenalan angka tulisan tangan. GST dapat dilatih untuk mengenali angka dari 0 hingga 9. Dalam aplikasi mobile, beberapa aplikasi di smartphone menggunakan GST untuk mengubah tulisan tangan menjadi sebuah teks digital. Masuk kepada contoh aplikasi yang kedua yang menggunakan GST, ini ada perakiraan cuaca. Jadi, GST digunakan untuk menganalisis pola cuaca berdasarkan data historis seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin. Dengan mempelajari hubungan antara variabel ini, GST dapat memprediksi kondisi cuaca di masa depan. Nah, ada contoh aplikasinya yaitu sistem prediksi cuaca. Dalam model GST dapat mengolah data meteorologi untuk memberikan perakiraan cuaca harian atau mingguan yang lebih akurat. Di aplikasi mobile, banyak aplikasi cuaca di smartphone menggunakan GST untuk memberikan informasi yang tepat dan lebih terperinci. Kemudian, pada contoh aplikasi yang ketiga, di sini ada pengenalan wajah. Nah, jadi pengenalan wajah ini adalah proses identifikasi atau verifikasi berdasarkan fitur wajah mereka. Ini menggunakan teknologi GST, terutama CNN, untuk mengekstrak dan membandingkan fitur wajah. Kemudian, contoh aplikasinya yaitu ada sistem keamanan yang digunakan di bandara dan gedung perkantoran untuk mengidentifikasi individu dan meningkatkan keamanan. Nah, dalam sosial media, aplikasi seperti Facebook menggunakan pengenalan wajah untuk menyarankan tag kepada pengguna dalam foto tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada mengenai model-model neuron. Nah, untuk model yang pertama ada perceptron, yakni model paling sederhana yang memutuskan apakah sebuah input masuk ke satu kategori atau tidak, seperti ya atau tidak. Kemudian di model yang kedua yaitu ada sigmoid neuron. Nah, ini mirip dengan perceptron, tetapi memberikan output antara 0 dan 1 sehingga lebih halus dalam memutuskan. Kemudian di model yang ketiga yaitu ada ReLU, yakni model yang menghasilkan nilai 0 jika input negatif atau sama dengan input jika tidak positif. Ini banyak digunakan karena lebih cepat dan efisien. Untuk model yang terakhir di sini ada Teenage, yaitu mirip seperti sigmoid tetapi output berkisar dari -1 hingga 1, membantu saat butuh nilai negatif dan positif. Ada model neuron, ada pertama neuron sederhana atau perceptron, kemudian ada multilayer perceptron atau MLP, kemudian ketiga ada neuron konvolusi atau CNN, kemudian selanjutnya ada neuron recurrent
atau RNN. Selanjutnya ada long short term memory atau LSTM. Kemudian ada get recurrent unit atau GRU. Kemudian ada self organizing map atau SOM. Dan kemudian ada generative adversarial networks atau GANS. Kemudian selanjutnya ada radial basis function networks atau RBFN. Baik, kita selanjutnya masuk ke dalam pembahasan konsep dasar jaringan. Nah, jadi konsep jaringan syaraf tiruan adalah memproses informasi melalui neuron pembuatan yang saling terhubung. Setiap neuron menerima input, memprosesnya dengan bobot tertentu, lalu menghasilkan output. Jaringan belajar dengan menyesuaikan bobot tersebut agar semakin akurat dalam mengenali pola atau membuat prediksi berdasarkan data yang telah diberikan. Nah, di sini ada arsitektur jaringan syaraf tiruan dan konsep dasar jaringan. Jadi, arsitektur jaringan syaraf tiruan atau GST adalah struktur desain dari jaringan syaraf tiruan yang menentukan bagaimana neuron-neuron di organisasi, berinteraksi, dan saling terhubung. Ini mencakup jumlah lapisan yang ada, seperti jenis lapisan, yaitu terdiri dari input, tersembunyi, ataupun output, dan jumlah neuron yang dalam setiap lapisan. Arsitektur ini memainkan peran penting dalam kemampuan model untuk memperluas data, belajar dari pengalaman, dan menyelesaikan tugas tertentu. Kemudian selanjutnya ada fungsi aktiva. Nah, fungsi aktiva merupakan komponen krusial dalam jaringan syaraf tiruan atau GST yang memberikan kemampuan non-linear pada model. Ini memungkinkan GST untuk belajar dari data yang kompleks dan menghasilkan output yang akurat. Ada poin-poin penting nih diantaranya. Yang pertama ada non-linearitas, fungsi aktivasi yang memungkinkan model untuk mempelajari pola non-linear dalam data, memperluas kemampuan prediktif. Kemudian selanjutnya berbagai jenis. Nah, terdapat berbagai fungsi aktivasi seperti stick mode, ReLU, 10H, softmax, dan Leque-ReLU, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang terakhir ada pengaruh pada kinerja. Pemilihan fungsi aktivasi yang tepat dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja dan efisien pelatihan model. Untuk selanjutnya yaitu fungsi aktiva. Berikut adalah 8 fungsi aktiva yang umum digunakan dalam jaringan syaraf tiruan. Yang satu yaitu step function. Step function menghasilkan output 1 jika input lebih besar dari sama dengan 0 dan 0 jika input kurang dari 0. Contohnya yaitu F2 sama dengan 1 dibagi F min 1 sama dengan 0. Sigmoid output antara 0 dan 1 cocok untuk klasifikasi biner. Contohnya yaitu F1 sama dengan 0,73. Yang selanjutnya yaitu tan output antara min 1 dan 1. Rumusnya yaitu Fx sama dengan EX kurangi E min X per EX tambah E min X. Contohnya yaitu F1 sama dengan 0,76. Yang keempat adalah ReLU. ReLU output 0 untuk input negatif dan sama dengan input untuk input positif. Contohnya yaitu F3 sama dengan 3 dibagi F min 2 sama dengan 0. Yang kelima yaitu less key ReLU. Output positif untuk input positif dan sedikit negatif untuk input negatif.
Contohnya yaitu F3 sama dengan 3 dibagi F-2 sama dengan min 0,02. Keenam adalah softmax. Mengubah input menjadi probabilitas untuk klasifikasi multiclass. Contohnya itu dari input 1, 2, 3 4, 3 sama dengan 0,67. Yang ketujuh adalah Swiss. Output yang lebih halus dengan beberapa nilai negatif. Contohnya itu F1 sama dengan 0,73. Yang terakhir yaitu LU. Output positif untuk input positif dan nilai negatif yang lebih halus untuk input negatif. Contohnya yaitu jika sigmoid sama dengan 1, F min 1 sama dengan min 0,63. Terus kesimpulannya yaitu fungsi aktivasi dalam jaringan saraf tiruan berperan penting dalam menentukan output neuron berdasarkan input yang diterima. Terdapat berbagai fungsi aktivasi seperti step, sigmoid, tan, ReLU, Laski ReLU, softmax, Swiss, dan LU. Masing-masing dengan karakteristik dan penggunaan yang berbeda. Pemilihan fungsi aktivasi yang tepat dapat mempengaruhi performa dan efektivitas model dalam mempelajari dan mengenal pola dari data. Segitu saja dari saya. Saya, Rehan Salfauji, dan rekan saya yaitu Gefira Najiba Nurul Jain pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.